Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis Android di Box Cinema 4. Kami beranggota dengan saya sendiri, Mahaka Samalia Mutiari, dengan NIM 18115036. Dan teman saya Herli Topan dengan NIM 18115079, Yongki Sanjaya 18115053. Di sini saya akan menjelaskan perangkat lunak apa saja yang kami gunakan, yaitu Asta Community 7 dan Pencil Project. Dan analisa masalah, Box Cinema 4 adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. Tentu saja kehadiran bioskop ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, khususnya bagi pecinta film-film layar lebar. Mereka biasanya rela mengantri di loket penjualan tiket dalam antrian yang cukup panjang dan cukup lama hanya untuk mendapatkan tiket film. Tidak jarang sebelum gilirannya membeli tiket film yang ingin dibeli sudah habis terjual atau posisi bangku yang diinginkan sudah terisi. Tentu saja ini membuat kecewa penonton dan hanya akan menghabiskan waktu antrian saja. Melihat permasalahan tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah layanan aplikasi yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penonton mendapatkan tiket dan bangku yang diinginkan tanpa harus mengantri lama dan menghabiskan waktu. Di sini kami akan menjelaskan proses bisnis berjalan, yaitu pembeli atau penonton datang langsung ke tempat bioskop atau Box Cinema 4. Yang kedua, setelah itu pembeli atau penonton yang ingin membeli tiket harus mengantri terlebih dahulu. Ketiga, pembeli memesan tiket kepada bagian penjualan atau resepsionis yang sebelumnya pembeli mengantri terlebih dahulu. Keempat, setelah menentukan tiket untuk film apa yang akan ditonton kepada resepsionis, maka pembeli harus menentukan kursi mana yang akan diduduki sesuai dengan arah kursi yang diinginkan. Lalu bagian penjualan mengecek tiket tempat duduk, dan jika sudah terisi, maka bagian penjualan memberitahukan bahwa tiket sudah terisi atau dipesan. Sedangkan jika belum terisi, maka bagian penjualan langsung mencetak tiket. Kedelapan, proses mencetak tiket bioskop menghasilkan dua dokumen berupa tiket bioskop. Yang satu akan langsung diberikan kepada pemesan, dan satu lagi digunakan untuk membuat faktur laporan penjualan. Saya akan menjelaskan aktiviti diagram berjalan, yaitu dari penonton yang datang langsung ke bioskop menuju mengantri tiket pembelian tiket, lalu memilih film. Setelah itu dia akan menuju resepsionis mengkonfirmasi film. Dari resepsionis akan kembali lagi ke penonton, memilih jam tayang dan tempat duduk. Dari penonton menuju ke resepsionis, mengecek jam tayang dan kursi yang belum terisi. Setelah itu dari resepsionis akan menuju ke penonton, melakukan pemesanan tiket. Dari pemesanan tiket langsung menuju ke resepsionis, yaitu memproses pembayaran tiket dengan lalu mencetak tiket. Lalu kembali lagi ke penonton, melakukan pembayaran, baru mendapatkan tiket. Analisa solusi, mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju, kita hampir tidak bisa lepas dari peran teknologi dari berbagai aspek dan bidang. Kami kelompok 9 ingin membuat aplikasi pemesanan tiket bioskop berbasis Android pada Box Cinema 4 agar dapat membantu masyarakat yang ingin membeli tiket film dapat terhindar dari antrian panjang dan kehabisan tiket. Penyediaan layanan menonton film di bioskop ini dilakukan melalui online berbasis aplikasi atau Android, sehingga sangat memudahkan dan juga bermanfaat dalam memperoleh informasi terkait jam tayang film dan tentunya kemudahan akses dimanapun berada untuk bertransaksi perolehan tiket film sebelum menonton di bioskop. Proses bisnis usulan. Yang pertama, penonton atau pembeli yang ingin memesan tiket dapat langsung mendownload aplikasi pemesanan tiket bioskop. Yang kedua, setelah itu penonton atau pembeli dapat membuka langsung aplikasi. Ketiga, lalu mendaftarkan akun apabila belum ada. 4. Lalu melakukan login. Setelah itu, pembeli akan memasukkan bagian halaman utama pada aplikasi. Yang keenam, lalu pembeli dapat memilih film yang diinginkan. Yang ketujuh, pembeli juga dapat memilih jam tayang film yang akan ditonton. Kedelapan, lalu pembeli juga bisa memilih kursi yang akan diduduki pada saat menonton sesuai keinginan. Apabila sudah terisi, kode kursi akan berwarna kuning. Kesembilan, apabila semuanya sudah sesuai dengan keinginan, pembeli dapat mengklik tombol pesan.
Ke-10, kemudian pembeli dapat melakukan pembayaran di mana metode pembayaran yang sudah ada di dalam aplikasi. Ke-11, apabila sudah melakukan pembayaran, sistem akan menampilkan data pesanan. Lalu, pembeli akan mendapatkan kode tiket untuk langsung ditunjukkan ke resepsionis nantinya pada saat mau menonton. Aktiviti diagram usulan. Yang pertama, dari penonton mendownload aplikasi, lalu mendaftarkan akun dan melakukan login. Setelah itu, dari melakukan login menampilkan halaman utama. Setelah itu memilih film, menampilkan halaman jam tayang film, lalu memilih jadwal tayang dan tempat duduk. Setelah itu mengecek data kursi. Apabila sudah terisi, maka akan menampilkan memo tidak ada tiket. Apabila belum terisi, akan menampilkan memo ada tiket. Lalu pilih metode pembayaran. Setelah itu melakukan pembayaran pada penonton. Lalu penonton akan mendapat kelola tiket. Setelah itu dari sistem akan kembali lagi ke penonton untuk menunjukkan kode tiket. Dari menunjukkan kode tiket, dapat langsung ke resepsionis, yaitu cetak tiket. Lalu dari resepsionis akan memberikan tiket kepada penonton. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Herli Topan dengan NIM 185079. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Tiari. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram resepsionis. Resepsionis melakukan login, input data pemesanan, konfirmasi pemesanan, laporan. Resepsionis melakukan laporan penjualan tiket, pemimpin melihat laporan tersebut, kemudian selesai logout. Berikutnya deskripsi use case pemesanan tiket. Nomor use case 3, nama use case pemesanan. Deskripsi use case digunakan penonton untuk memilih pesanan tiket yang diinginkan. Aktor utama penonton, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melihat detail tabel daftar film sedang tayang. Use case yang di-extend memilih film. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman lihat detail tiket bioskop yang dipilih. Kondisi akhir, sistem menampilkan jumlah foto pemesanan. Pemicu, penonton membuka halaman lihat detail judul film yang dipilih sesuai suka minat, lalu menekan pesan. Skenario normal, ada penonton sama reaksi sistem. Penonton membuka halaman lihat detail film yang akan dipilih, memastikan tiket film yang dipilih sudah benar, menekan tombol pesan, membuka halaman lihat detail film yang dipilih, memastikan tiket film yang mereka pilih sudah benar, menekan tombol pesan. Reaksi sistem, membaca data tiket film yang dipilih, menampilkan halaman lihat detail tiket film yang dipilih, menampilkan pesanan untuk pemesanan tiket, kemudian menampilkan halaman lihat detail film yang dipilih, dan terakhir menampilkan pesanan untuk pemesanan tiket. Berikutnya ada rancangan layar halaman kamar. Menjelaskan rancangan layar film adalah untuk mengetahui film apa saja yang akan tayang serta jadwal film dan untuk melakukan proses pemesanan tiket bioskop. Di sini pembeli atau penonton dapat mengklik film yang ingin ditonton dan dapat memilih jam berapa film ingin diputar sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Misalkan kita ingin memilih menonton Maras. Di sini Maras terdapat pada Studio 1. Jam tayang dari jam 13.30 sampai 15.30. Dan akan tayang lagi setelah itu jam 17.30 sampai 19.30. Lihat ada The Conjuring 3, ada Fast and Furious 9.
Berikutnya rancangan layar konfirmasi pemesanan. Konfirmasi pesanan. Menjelaskan rancangan layar halaman kursi adalah melakukan pemesanan kursi untuk tempat duduk yang ingin diduduki sesuai dengan minat dan selera penonton untuk melakukan proses menonton film di bioskop. Apabila sudah diklik nomor kursi yang diinginkan, penonton pemesanan tiket dapat mengklik pesan. Misalkan kita ingin menonton film pada kursi D1 atau D2 untuk 2 tiket, kita bisa melihat pada rancangan layar, tinggal klik D1 dan D2, kemudian mengklik tombol pesan. Berikutnya rancangan layar halaman pembayaran. Menjelaskan rancangan layar halaman pesanan dan pembayaran, ada di mana penonton atau pembeli dapat mengisi beberapa tiket yang dibutuhkan untuk menonton film sesuai dengan kebutuhan dengan harga satuan tiket 25.000 saja. Setelah itu klik proses. Apabila pembeli sudah sesuai dengan jumlah tiket yang dipesan, lalu pembeli dapat menentukan metode pembayaran. Di sini kita lihat seperti pada rancangan layar, harga satuan 25.000. Salah pengetikan. Jumlah beli 2, proses, ada cancel, klik proses, kemudian total harga. Di sini ada metode pembayaran pada Bank, Oppo, Alfamart, Indomaret. Kemudian tinggal klik proses saja untuk melakukan pembayaran. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Yongki Sanjaya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi yang bernama Heri Topan. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram penonton. Yang pertama, penonton melakukan login, setelah itu mendaftarkan akun. Setelah itu penonton bisa pilih film, dan bagian pilih film ini dibagi menjadi 3. Ada menampilkan detail film, menampilkan jam tayang, dan juga menampilkan data kursi. Penonton juga bisa melakukan pemesanan. Setelah pemesanan akan menampilkan total pemesanan. Setelah itu, setelah menampilkan tampilan total pemesanan, akan juga muncul metode pembayaran. Dan juga selanjutnya konfirmasi pembayaran, dan penonton melakukan logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram halaman utama. Yang pertama, penonton menekan login, setelah itu masuk ke halaman utama, login ditekan, setelah itu menampilkan halaman film. Penonton menekan pesanan, pesanan ditekan, setelah itu menampilkan halaman pesanan film. Setelah itu penonton melakukan logout, logout ditekan, dan kembali ke halaman login atau juga bisa logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram pemesanan tiket. Penonton login aplikasi, setelah itu muncul daftar film dan lokasi. Setelah itu penonton bisa pilih film dan jam tayang, input tempat duduk di halaman tempat duduk. Setelah itu konfirmasi pesanan di halaman order, pembayaran di halaman dana, dan setelah itu sistem akan melakukan validasi dan verifikasi. Kembali ke halaman awal juga. Setelah itu, setelah sistem validasi dan verifikasi, maka informasi tiket akan muncul dan detail pembayarannya juga. Setelah itu penonton mendapatkan kode pemesanan tiket. Berikutnya saya akan menjelaskan rancangan basis data atau kelas diagram. Di sini ada beberapa: admin, kursi, customers, transaksi, tiket, jadwal, dan film. Admin ini berisi username dan password. Kursi ini berisi dengan kursi dan ID kursi. Customer ini berisi dengan ID customers, nama, alamat, nomor kontak, email. Di bagian transaksi berisi tanggal pesan, banyak, total harga. Di bagian tiket berisi stok dan harga. Di bagian jadwal berisi tanggal, jam tayang, dan jam selesai. Di film berisi
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Salam budi luhur.